Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Setelah Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu, dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu,
Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata ahli soal tubuh, di dalam diri tubuh manusia itu 60% berisi soal cairan. Maka kalau orang mengalami dehidrasi, kehilangan cairan, ini amat sangat berbahaya, bisa sampai meninggal. Kalau kita kehausan, ada kerinduan yang begitu dalam supaya kita cepat-cepat minum. Kiranya bacaan pertama dan juga bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menggambarkan yang namanya air sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel setelah mereka sampai di Gunung Horeb, tidak ada air. Pada saat itulah orang-orang Israel dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji marah-marah kepada Musa. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan? Mereka marah karena haus. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Yang pertama-tama keluar dari dirinya adalah amarah, tidak mohon kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Maka Tuhan lalu bersabda kepada Musa, bawalah tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Lalu Musa memukul batu yang ada di Gunung Horeb itu. Lalu keluarlah air. Sangat-sangat luar biasa. Dan saat itulah orang-orang Israel beserta anak-anak dan ternak mereka bisa minum. Akibat inilah Musa akhirnya tidak sampai ke tanah terjanji. Musa hanya boleh, dalam bahasa Jawa itu, anguk-anguk. Anguk-anguk itu apa ya? Apa? Menyelongoh itu ya. Hanya anguk-anguk. Ya, menyelongoh atau apa menyelongoh itu kayaknya enggak ada itu. Hanya anguk-anguk, oh itu tanah terjanji. Musa tidak sampai masuk ke tanah terjanji. Karena dikatakan mereka itu protes mencobai Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus jelas mengatakan bahwa dirinya itu air hidup. Diceritakan amat sangat panjang. Seorang perempuan Samaria yang akan menimba air, dan Yesus pada awalnya minta air kepada perempuan Samaria ini. Tetapi akhirnya berbalik, bukan Yesus yang meminta air, tetapi akhirnya perempuan Samaria inilah yang lalu meminta air hidup kepada Yesus. Yesus adalah mata air yang memancarkan sampai ke hidup yang kekal. Maka kalau di dalam hidup kita ini sampai lalu meninggalkan Yesus sebagai mata air yang sejati,
pada dasarnya kita akan mati. Kita akan kehabisan yang namanya cairan hidup rohani di dalam diri kita. Kita akan mengalami yang namanya dehidrasi iman, sehingga kita bisa saja lalu mati. Maka lewat bacaan Injil hari ini pun kita diajak supaya kita senantiasa bersatu dengan Sang mata air yang sejati, yakni Yesus Kristus sendiri. Kita diajak untuk senantiasa merasa haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kehausan itu terobati ketika kita sungguh-sungguh bersatu dengannya. Semoga kita senantiasa memelihara air hidup di dalam diri kita, yakni Yesus Kristus sendiri, supaya kita memperoleh hidup. Karena Yesus jelas dikatakan oleh orang-orang Samaria dalam bacaan Injil hari ini, kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Dengan bersatu dengan Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Jadikanlah Yesus sebagai sumber kehidupan dalam diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan